Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dian, banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan vonis jauh lebih ringan untuk Eliezer dari tuntutan jaksa. Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dan bagaimana dukungan atau apresiasi terhadap vonis Eliezer ini? Apakah masih terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Dian? Ya, Cynthia, saya jawab dulu sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yang akhirnya memvonis atau menjatuhi putusan 1 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Eliezer. Di antaranya adalah ini hakim mempertimbangkan rekomendasi dari amicus curiae, yakni pihak ketiga yang terdiri dari akademisi, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat yang dalam kasus ini ikut menyuarakan soal keadilan dan juga posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Kemudian majelis hakim juga akhirnya menerima status Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Kemudian juga hakim mempertimbangkan kondisi psikologis dari Richard Eliezer ketika melaksanakan perintah menembak Yosua. Hakim menilai bahwa memang ada relasi kuasa yang kuat, kemudian juga daya paksa yang mempengaruhi Richard Eliezer kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Satu hal yang disebutkan menjadi hal memberatkan dalam putusan hakim adalah Richard Eliezer ini dinilai tidak menghargai relasi atau kedekatannya dengan korban Yosua sehingga tega menghilangkan nyawa. Tapi juga ada hal-hal yang tadi disampaikan meringankan putusan untuk Richard Eliezer, yakni Richard Eliezer dinilai sopan selama persidangan, kemudian tidak berbelit-belit, masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku, dan yang paling penting Richard Eliezer ini menyesali perbuatannya dan kemudian juga keluarga dari Yosua ini sudah mengampuni atau memaafkan perbuatan dari Richard Eliezer. Tapi juga Cynthia, majelis hakim meskipun tadi ada banyak hal yang meringankan, kemudian juga ada dukungan dari sejumlah pihak termasuk juga rekomendasi dari amicus curiae, majelis hakim menilai bahwa Richard Eliezer ini tidak bisa serta-merta kemudian dibebaskan dari segala dakwaan. Karena fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Richard Eliezer ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dibuktikan dari pengakuan atau keterangan Richard Eliezer yang mengetahui perencanaan pembunuhan, kemudian juga hakim menilai bahwa sesungguhnya Richard Eliezer ini memiliki waktu untuk berpikir atau untuk mengurungkan, menggagalkan tindak pidana pembunuhan, tetapi itu tidak dilakukan oleh Richard Eliezer. Pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian membuat hakim memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Vonis ini kita ketahui jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Pola ini berbeda, Cynthia, dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya, karena kalau kita ingat 2 sidang sebelumnya majelis hakim ini cenderung menaikkan atau meninggikan vonis dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi berbeda dengan Richard Eliezer. Nah, hal ini tentu saja membuka ruang bagi jaksa penuntut umum untuk nantinya melakukan banding, karena memang KUHP mengatur hal itu. Biasanya kalau vonis majelis hakim ini tidak mencapai 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum ini akan mengajukan banding. Nah, banding ini bisa diajukan 7 hari sejak vonis dibacakan. Lebih dari itu, maka dianggap semua pihak menerima putusan majelis hakim. Terkait dengan dukungan, Cynthia, ini juga menjadi hal yang cukup menarik di sidang hari ini, karena ini merupakan dukungan yang spektakuler, bisa saya katakan begitu, karena rasanya baru kali ini kita melihat dukungan kemudian juga kehadiran dari pengunjung di sidang yang begitu besar. Dukungan hari ini tidak hanya diberikan kepada Richard Eliezer sebagai terdakwa, tetapi juga kepada majelis hakim. Para pengunjung tadi mengapresiasi putusan majelis hakim yang dinilai berani begitu ya, bahkan menghargai keberanian dan juga kejujuran Richard dalam mengungkap fakta kasus ini. Cynthia. Baik, terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.